Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Margareta Dinda Febriani dari mahasiswa Fakultas Psikologi Unika Sugio Pranoto dengan NIM 22E10293. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi atau ringkasan yang saya dapatkan dari video yang diberikan oleh Pak Gregorius selaku dosen mata kuliah religiusitas atau agama. Dalam video tersebut berjudulkan Damai dan Sejahtera. Dalam video tersebut beberapa konsep yang dijelaskan oleh Pak Gregorius seperti apa itu damai? Damai ini memiliki banyak arti. Arti yang seperti berubah sesuai dengan hubungan dengan kalimat. Damai juga dapat berarti sebuah keadaan tenang yang seperti yang umum di tempat-tempat yang terpencil dan mengizinkan untuk tidur atau meditasi. Damai juga dapat menggambarkan keadaan emosi dalam diri. Damai itu ketiadaan kekerasan dan peperangan. Untuk mencapai kedamaian itu sendiri diperlukan kekerasan. Lalu sejahtera itu apa? Sejahtera ini mengarah ke keadaan yang baik. Sejahtera ini adalah kondisi di mana manusia dalam keadaan makmur dan dalam keadaan sehat dan damai. Secara umum, damai sejahtera ini dapat kita artikan sebagai situasi positif, membahagiakan setiap insan manusia yang dirasakan baik individual maupun komunal. Apapun agama, suku, ras, marga, negara, bangsa, status sosial yang ia miliki sejak lahir. Beberapa contoh peperangan dalam dunia, hal itu membuktikan bahwa damai sejahtera itu susah sekali dicapai. Ada beberapa hal yang menjadi halangan seperti kebencian, dendam, kecemburuan, dan kawan-kawan. Hal itu dapat menjadi patokan sebagai kita untuk melatih diri kita sendiri agar damai sejahtera dengan kebiasaan kita. Lalu di video Pak Gregorius, kita diberikan tugas yaitu buat jadwal harian mulai dari bangun pagi sampai tidur kembali di era normal ini, yang mendukung kondisi diri, jasmani, rohani, mental, sosial, ekonomi, karakter. Kegiatan yang saya lakukan pada sehari, dari pagi, dari bangun hingga tidur lagi. Jadi pada pagi hari, sekitar jam 8 sampai jam 9, saya biasanya melakukan sarapan seperti sarapan roti, sarapan telur yang mengandung protein banyak untuk agar saya dapat menjalankan hari-hari saya dengan semangat dan penuh energi. Setelah sarapan, saya biasanya olahraga seperti kardio, berenang, atau angkat beban. Setelah olahraga, saya makan siang. Setelah makan siang, saya melanjutkan aktivitas saya seperti kuliah hingga sore. Setelah saya kuliah, biasanya saya akan melakukan kegiatan lain seperti mungkin ada kegiatan kerkom atau ada kegiatan keluarga atau mungkin ada kegiatan di gereja seperti misa dan lain-lain. Setelah jam 4 hingga jam 6, saya beristirahat seperti saya mandi, saya me time, seperti saya memainkan HP atau membuka sosial media saya hingga jam 7. Lalu jam 7 sampai jam 9 biasanya saya ada jadwal les bahasa Inggris. Setelah saya les bahasa Inggris, biasanya saya akan main HP lagi, mungkin seperti 10 hingga 30 menitan. Lalu jam 9 hingga jam 12, jika saya mempunyai tugas, maka saya akan mengerjakan tugas saya pada jam tersebut, jam 9 hingga jam 12. Atau jika saya tidak ada tugas, saya akan main HP sampai saya tidur. Sebelum saya mau tidur, biasanya saya akan berdoa. Setelah saya berdoa, maka saya akan tidur. Saya akan menghubungkan jadwal harian saya dengan kitab suci. Salah satu ayat kitab suci yaitu Kolose
pasal 4 ayat 5 hingga 6, yaitu hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawaban kepada setiap orang. Mengapa saya kaitkan dengan Kolose pasal 4 ayat 5 sampai 6? Karena ketika kita menjalankan hari kita juga sekaligus memberikan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Dan kita juga diberitahu untuk mempergunakan waktu yang ada untuk hidup yang hikmat. Kita harus menggunakan waktu dengan bijak. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita, sehingga kita harus selalu menyertakan nama Tuhan dalam situasi apapun. Sekian dari ringkasan dan jawaban tugas saya. Saya pamit diri dan berterima kasih.